Hai semua, kami dari kelompok 3 di sini kami akan memaparkan terkait tentang materi kami yaitu ekonomi kreatif, dan di sini kami juga akan membahas tentang usaha kecil dan menengah dan juga pembinaan dan pengembangan UMKM. Nah, di slide berikutnya teman saya akan menjelaskan terkait tentang latar belakang dan pengertian dari UMKM itu sendiri. Latar belakang UKM UMKM. UKM usaha kecil menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Lalu di sini ada pengertian usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil dan menengah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, milik warga Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Yang berikut ada jenis-jenis UKM berdasarkan undang-undang. Jenis-jenis UKM berdasarkan undang dibagi menjadi 3. Ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha milik perorangan. Usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha mikro punya omset maksimal 300 juta per tahun. Yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, bukan anak usaha atau cabang dari usaha menengah atau besar. Usaha kecil memiliki aset senilai 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah di luar tanah dan bangunan. Hasil penjualan mencapai 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah per tahun. Yang terakhir ada usaha menengah. Usaha kelas menengah juga dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik pribadi. Usaha ini juga bukan cabang atau anak usaha perusahaan lain. Jumlah aset yang dimiliki usaha menengah senilai 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah. Sedangkan untuk omset atau penjualan yang didapatkan sebesar 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah per tahun. Contoh ide UKM dan UMKM di Indonesia. Yang pertama, UKM kuliner. Bisnis kuliner ini adalah jenis UKM yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Jenis bisnis ini tidak akan pernah mati karena setiap manusia pasti butuh makan. Bisnis kuliner pun bisa dikembangkan lebih jauh. Modal yang dibutuhkan untuk memulai UKM kuliner pun sangat kecil. Kunci untuk mengembangkan usaha kuliner ada di kualitas rasa, pelayanan, harga, serta strategi pemasaran. Selanjutnya, UKM fashion. Selain makanan, usaha di bidang fashion
juga banyak ditemukan di Indonesia. Bisnis di bidang ini bisa dihasilkan profit berlipat ganda, terutama pada saat hari raya seperti Lebaran dan Natal. Tren di dunia fashion juga terus berkembang seiring perubahan zaman. Asalkan Anda bisa mengikuti zaman, usaha kecil bisa berubah menjadi usaha yang sangat besar. Yang selanjutnya, UKM kerajinan tangan. Produk kreatif seperti kerajinan tangan adalah salah satu faktor sektor bisnis yang gencar dipromosikan. Nilai jual produk kerajinan tangan sangat tinggi. Keunggulan produk kerajinan ada di keunikannya. Produk kerajinan juga banyak jenisnya, mulai dari produk fashion, aksesoris kecantikan, produk dapur, dan ornamen rumah tangga. Lalu poin yang terakhir adalah UKM agrobisnis. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam bidang pertanian. Untuk itu, ada banyak usaha di bidang produk pertanian dalam ranah UMKM. Contoh UKM di bidang agribisnis adalah ternak, sapi, ayam, telur, budidaya tanaman, sayur mayur, organik, dan bibit tanaman. Lalu selanjutnya, pembinaan dan pengembangan UMKM. Poin yang pertama, event UMKM. Untuk bisa meningkatkan produktivitas UMKM, pemerintah bisa mengadakan berbagai event UMKM yang potensial. Contohnya seperti pameran memperingati hari tertentu atau menyediakan stand bagi UMKM di acara penting, seperti pameran kerja. Dengan begitu, berbagai usahawan bisa mempromosikan UMKM yang sedang mereka jalankan, sekaligus memperluas peluang ekspansi lewat sistem franchise. Yang selanjutnya, sosialisasi pemasaran. Salah satu kendala majunya UMKM bukan hanya terletak pada kualitas produk, tetapi bagaimana sebuah UMKM mampu melakukan pemasaran yang baik. Sosialisasi pemasaran ini bisa dilakukan oleh lembaga terkait yang mengurus UMKM di Indonesia. Caranya adalah dengan melakukan pelatihan, seminar, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, seminar ini bahkan bisa dilakukan secara daring, seperti menggunakan video atau online seminar. Lalu selanjutnya, menemukan investor. Ada banyak usaha yang stagnan dan tidak dapat berkembang dengan baik karena kekurangan modal. Dua solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiadakan sebuah pertemuan antara pihak UMKM dengan para investor yang tertarik untuk berinvestasi di bidang tersebut. UMKM dengan konsep menarik dan menguntungkan akan menarik banyak investor. Lalu yang kedua, kredit usaha rakyat bisa membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal. Ini akan mempermudah mereka dalam mengembangkan bisnis. Itulah beberapa hal yang perlu diketahui terkait UMKM. Pada dasarnya, fokus terhadap UMKM adalah sebuah hal yang akan sangat menguntungkan bagi kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk memajukan UMKM sekaligus UKM, kerjasama solid antara masyarakat dan pemerintah pun sangat diperlukan. Lalu yang selanjutnya, perlindungan usaha terhadap jenis-jenis tertentu. Perlindungan usaha jenis-jenis tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan, atau yang bisa disebut win-win solution. Lalu poin yang terakhir adalah pelatihan pemerintah. Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktikkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. Baik,
Di slide berikutnya kita akan sama-sama mengetahui nih teman-teman, apa aja sih kelemahan dan kelebihan dari UKM dan UMKM. Nah, pertama kita akan membahas kelebihan dari usaha kecil dan menengah. Kelebihannya yang pertama yaitu ada pada kecepatan inovasinya nih teman-teman, di mana kekuatan lainnya dalam menjalankan bisnis UKM atau UMKM adalah tidak adanya hierarki dan kontrol yang terlalu kaku seperti perusahaan besar kebanyakan, di mana membuat para pekerjanya memiliki gerak yang lebih luas dan dapat menyumbangkan ide mereka nih teman-teman. Bisnis dengan skala yang kecil dan memiliki kebebasan lebih dibandingkan bisnis besar membuat pekerjanya dapat secara leluasa menyalurkan ide-ide secara kreatif dan inovatif teman-teman, yang memang belum memiliki banyak pesaing seperti perusahaan-perusahaan besar. Tidak hanya itu, produk-produk dan ide-ide baru tersebut dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. Kelebihannya yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Nah, dengan adanya UKM ini atau UMKM ini, pemilik bukanlah satu-satunya nih teman-teman orang yang mendapatkan keuntungan dalam membangun usaha kecil menengah. Tapi pemerintah dan masyarakat sekitar pun juga banyak diuntungkan dengan adanya UKM atau UMKM ini. Karena dengan banyaknya usaha kecil menengah yang tumbuh di Indonesia, semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan juga peningkatan penghasilan dalam negeri. Maka dari itu tidak heran usaha kecil menengah menjadi salah satu kekuatan penggerak roda perekonomian di Indonesia. Nah, kelebihannya yang ketiga itu teman-teman ada pada fokus dalam satu bidang. Dengan adanya usaha kecil menengah, tidak wajib untuk selalu mengikuti permintaan pasar seperti layaknya perusahaan besar nih teman-teman, yang memang selalu mengikuti arus pertumbuhan zaman. Usaha ini dapat fokus dalam satu bidang usaha tertentu aja teman-teman untuk mengembangkan usahanya. Pemilik bisa menghadirkan inovasi-inovasi atau ide kreatif yang bisa diaplikasikan pada produk yang dijual. Contohnya, sebuah usaha kerajinan rumahan bisa fokus menggarap satu model atau jenis kerajinan tertentu dan cukup melayani permintaan konsumen tertentu untuk bisa mencapai laba. Yang keempat itu kelebihannya ada kebebasan menentukan harga, di mana dengan adanya usaha kecil ini teman-teman memiliki kekuatan lebih dalam menentukan harga barang maupun produksi jasa dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini karena pemilik UKM atau UMKM sendirilah yang memegang aset dan sumber kekayaan juga hasil produksi, sehingga mereka lebih leluasa dalam menentukan harga barang yang mereka jual ke pasarannya. Nah, kelebihan yang kelima yaitu fleksibilitas dalam operasionalnya nih teman-teman, di mana usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal inilah yang membuat pergerakan dalam bisnis UKM atau UMKM lebih fleksibel dan membuat para karyawan yang bekerja memiliki ruang gerak dan ruang berpikir lebih luas. Nah, selanjutnya kelebihannya ada pada biaya operasional yang rendah nih teman-teman, di mana kebanyakan usaha kecil menengah bekerja dari domisilinya masing-masing ya teman-teman, tanpa memiliki ruang perkantoran yang tetap. Meski begitu, hal ini juga dapat menjadi salah satu keuntungan dalam bisnis UKM atau UMKM. Mengapa? Karena biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar. Apabila dilihat lebih jauh lagi, usaha kecil menengah mendapatkan biaya songkongan dari pemerintah nih teman-teman. Organisasi non pemerintah dan bank dalam bentuk kemudahan pajak, donasi atau uang tunai secara langsung. Faktor ini menjadi dukungan besar bagi para usahawan yang menjalankan usaha kecil menengahnya nih teman-teman. Itulah kelebihan dari UKM atau UMKM. Di slide berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih kekurangan dari usaha kecil dan menengah, yaitu yang pertama
sedikitnya anggaran dan pembiayaan, di mana usaha berskala kecil ini teman-teman biasanya memiliki anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan karena sumber anggaran modal biasanya hanya bersumber dari pemilik usaha saja nih teman-teman. Sumber dana pemilik usaha sendiri pun bisa beragam seperti pinjaman atau kredit usaha. Oleh karena itu, para usahawan UKM atau UMKM harus mengatur anggaran seefisien mungkin demi kelancaran operasional usaha. Kekurangan pembiayaan operasional yang tidak dicegah bisa mengakibatkan pailit, sebab kapasitas UKM atau UMKM untuk membayar hutang hampir tidak ada nih teman-teman. Jadi harus diperhatikan sedikitnya anggaran atau pembiayaannya nih teman-teman. Dan yang kedua, kekurangannya itu ada pada waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan nih teman-teman, dimana sedikitnya para pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah ini, para usahawan terpaksa harus pontang-panting berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya seperti produksi, sales, dan marketingnya nih teman-teman. Hal ini bisa mengakibatkan tekanan yang cukup besar dan membuat para usahawan menjadi tidak fokus dalam menyelesaikan permasalahan satu persatu. Nah, kekurangan yang ketiga itu ada pada manajemen karyawan nih teman-teman, dimana karena memiliki lingkungan kerja bisnis yang lebih kecil dibandingkan bisnis besar, usaha UKM atau UMKM ini biasanya memiliki kelemahan dalam manajemen karyawan, dimana pemilik akan kesulitan dalam pembagian kerja yang profesional para karyawannya. Hal ini terjadi karena biasanya bisnis usaha ini memiliki karyawan yang terbatas, sehingga mereka terkadang harus melakukan 2 atau lebih pekerjaan sekaligus hingga terkadang bekerja melewati batas jam kerjanya nih teman-teman. Selain itu, terbatasnya pekerja juga menimbulkan masalah. Salah satunya adalah ketika pekerja mengundurkan diri atau berhenti secara tidak langsung akan membuat pemilik kesulitan dalam mencari pengganti pekerjanya, gitu teman-teman. Kekurangan yang selanjutnya itu ada pada kurangnya tenaga ahli nih teman-teman. Dalam usaha kecil menengah kebanyakan tidak mampu untuk membayar jasa tenaga ahli untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh mereka. Hal ini merupakan kelemahan terbesar bagi para usaha kecil menengah apabila dibandingkan dengan lembaga bisnis besar yang mampu memperkerjakan orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Akibatnya kemampuan bersaing bisnis skala kecil di pasar yang luas menjadi sangat kecil nih teman-teman. Berikut itu adalah pembahasan terkait tentang kelebihan dan kelemahan dari UKM ataupun UMKM teman-teman. Nah, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan terkait tentang apa sih perbedaan dari UKM dan UMKM itu. Nah, perbedaan UKM dan UMKM adalah dari cangkupannya teman-teman, di mana UKM merupakan singkatan dari usaha kecil menengah yang cangkupannya pada unit usaha skala kecil dan menengah. Sedangkan UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM lebih fokus pada cangkupan unit usaha skala mikro nih teman-teman. Perbedaan UKM dan UMKM juga terlihat dari sisi yuridisnya nih. Usaha mikro tidak memerlukan badan hukum, sedangkan usaha kecil dan menengah wajib memiliki dasar hukumnya. Demikian penjelasan mengenai perbedaan UKM dan UMKM nih teman-teman. Usaha skala mikro, kecil, dan menengah punya peranan sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Semakin banyak UKM dan UMKM di Indonesia, maka akan semakin banyak pula nih tenaga kerja yang akan diserap dan terbantu juga teman-teman. Baik, sekian presentasi dari kami terkait topik ekonomi kreatif yang membahas tentang usaha kecil dan menengah serta pembinaan dan pengembangan UMKM. Biarlah apa yang boleh kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.